Saudara-saudari terkasih, selamat pagi. Kita berjumpa kembali dalam renungan pagi mendoan, menyatu dalam doa dan renungan bersama dengan saya Romo Ngarlan dari Katedral Kristus Raja Purwokerto, hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023. Saudara, warta sabda hari ini diambil dari Markus 12, 38 sampai dengan 44. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus dalam pengajarannya berkata, "Waspadalah terhadap ahli-ahli Taurat. Mereka suka berjalan-jalan dengan pakaian panjang dan suka menerima penghormatan di pasar. Mereka suka menduduki tempat-tempat terdepan dalam rumah ibadat dan tempat terhormat dalam perjamuan. Mereka mencaplok rumah janda-janda sambil mengelabui orang dengan doa panjang-panjang. Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat." Pada kali lain, sambil duduk berhadapan dengan peti persembahan, Yesus memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberikan jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda miskin yang memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka Yesus memanggil para muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin itu memberikan lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda itu memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari sahabat Tuhan terkasih, dalam Injil hari ini Yesus mengajarkan bagaimana hidup beragama itu. Ahli Taurat dalam beragama tidak tulus, ada pamrih. Di balik hidup beragama, memuliakan Allah tidak dengan segenap hati. Mereka mencari pujian duniawi, agama sebagai sarana kepentingan pribadi untuk kemuliaan duniawi mereka. Sehingga ketika memberikan persembahan di bait Allah pun, mereka demi pujian diri memberikan dari kelebihannya, dari sisanya yang sudah mereka nikmati. Sementara itu, janda miskin memberi dari kekurangannya, bahkan seluruh hidupnya. Ini berarti hidup keagamaan janda miskin ini lebih tulus, lebih total, dan tidak mencari pujian duniawi. Hidupnya sebagai persembahan diri kepada Allah. Saudara-saudari, kita perbaharui hidup keagamaan kita sesuai dengan semangat janda miskin, yaitu tulus hati dalam memuliakan Allah, tulus hati dalam beribadah, tulus hati dalam beragama, tulus hati dalam memberikan diri, tulus hati dalam memberikan persembahan, tidak untuk pamer atau tidak untuk mencari imbalan, namun murni memuliakan Allah, memberikan dan dari kekurangannya, memberikan diri sebagai persembahan dari keterbatasannya. Semoga iman kita semakin diteguhkan berkat semangat janda miskin dalam Injil hari ini. Semoga demikian. Bapak yang penuh kasih, ajari kami untuk belajar tulus di dalam beragama, belajar tulus dalam memberikan diri, belajar tulus di dalam memberikan persembahan kepada gerejamu, persembahan kepada Tuhan, dan juga kepada sesama kami yang menderita. Ajari kami untuk bersemangat seperti janda miskin yang mempersembahkan seluruh hidupnya sebagai persembahan yang berkenan padamu. Kami juga mohon berkat untuk pekerjaan kami hari ini, agar selaras dengan kehendak-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah Maha Kuasa memberkati saudara sekalian dan pekerjaan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara terkasih, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati, berkah dalam. Salam mendoan.